Nabi SAW bersabda, "Man asbaha wa huwa yashkudu al-ma'asi." Barang siapa yang di pagi hari kemudian dia sikaya itu apa? Mengeluhkan nasib hidupnya kepada manusia tentang diqal ma'asi, kehidupan yang sulit, yang sempit dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan materi, dengan duniawiya. Faka'annama yashkuru rabbahu, seolah-olah dia telah mengadukan Tuhannya kepada manusia itu, maka Allah tidak terima. Disikayahi atau dikeluhkan kepada manusia, seolah-olah dia tidak terima dengan nasib yang dia terima, dengan kesulitan-kesulitan ekonominya, kemudian dia mengadu kepada manusia, Tuhannya diadukan kepada manusia, maka Allah tidak suka. Itu namanya sikaya. Kemudian untuk makalah yang kedua kita lanjut. Ini makalah kedua dari Abu Hurairah. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kata Nabi, kata sahabat Abu Bakar, "Salasun la tudriku bi salasin." Ini asarus sahabat namanya. Akan ada hadis, kemudian ada asarus sahabat. Kalau hadis itu ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaulan, fi'lan atau takriron. Baik itu perkataan, perbuatan maupun ketentuan, disandarkannya kepada Nabi, bukan kepada sahabat. Maka itu disebut hadis. Sedangkan asar itu ialah sesuatu yang disandarkan kepada pendapat-pendapat yang diungkapkan oleh para sahabat Nabi. Nah, maka ini bukan hadis, ini namanya asar. Kata Abu Bakar, "Salasun la tudriku bi salasin, la tudraku bi salasin." Ada 3 perkara yang tidak akan didapatkan dengan 3 perkara yang lain. Ini kata Abu Bakar. Al-ghina bil munah. Yang pertama kata Abu Bakar, kekayaan tidak akan bisa didapat atau diperoleh dengan munah. Dengan munah itu apa? Munah itu cita-cita. Jadi kekayaan itu tidak akan bakal didapatkan dengan cita-cita, dengan keinginan, khayalan, apalagi bayangan. Termasuk juga tidak akan bisa didapatkan dengan kerja keras. Ya, di sini ada keterangannya walaupun tidak ada kata-kata kerja kerasnya. Jadi kekayaan itu tidak akan bisa didapat dengan hanya sekedar cita-cita, bayangan, khayalan. Termasuk juga dengan kerja keras. Karena pada faktanya orang kerja keras belum tentu kaya. Ada yang berangkat subuh sampai pulang maghrib 20 tahun kerja namanya begitu. Ya. Nah, ini menjelaskan bahwa memang kekayaan itu tidak didapat dengan sekedar kerja keras, dengan cita-cita. Itu kata Abu Bakar juga begitu. Ya. Nah, kenapa Abu Bakar bisa mengatakan begitu? Kata Abu Bakar, kekayaan itu tidak bisa didapat dengan cita-cita dan kerja keras. Abu Bakar tidak hanya sekedar mengungkapkan kata-kata itu, akan tetapi dia pengalaman yang seperti itu. Kita lihat sejarah. Abu Bakar ini adalah seorang pekerja keras. Karena memang Abu Bakar ini keturunan orang bangsawan, orang punya duit di Mekah. Abu Bakar itu kan dari suku Quraisy, tetapi dia suku Ta'ani kalau tidak salah. Kalau Nabi kan dulu Bani Hashim, dia Bani Ta'ani namanya. Bani Ta'ani ini memang mayoritas penguasa Mekah pada waktu itu dari Bani Ta'ani, gitu ya. Dia orang tuanya ini Abu Bakar. Abu Bakar itu orang tuanya itu pekerja keras. Selain dia berternak dan berdagang ke Yaman, berdagang ke mana tuh?
yang sekarang perang itu yang ada ISIS, Syria. Itu pedagang bekerja keras. Abu Bakar juga termasuk orang pedagang, maka berhasil. Salah seorang sahabat Nabi yang tetap kaya itu Abu Bakar. Artinya dia mengatakan begitu itu dia pengalaman. Mencari duit itu tidak gampang. Gitu. Tidak ada cita-cita juga dengan kerja keras. Kalau tidak ada iringan dari nasib dari Allah yang nikmat, dia akan menjadi orang kaya. Abu Bakar ini selevel lah dengan Nabi usianya, beda 3 tahun kurang lebih kalau tidak salah ya saja. Kalau Abu Bakar kan 573 lahirnya Masehi. Kalau Nabi 571. Beda 2 tahun 2 bulan tidak salah. Bedanya dengan Abu Bakar dengan Nabi SAW. Jadi Abu Bakar ini orang yang paling dekat dengan Nabi. Nabi juga paling dekat dengan Abu Bakar karena hampir selevel umur usianya. Gitu ya. Kalau dengan Utsman jauh, hampir kurang lebih 6 tahun jauh. Ya. Dengan Umar hampir dekat. Ya. Abu Bakar salah seorang tokoh yang pertama kali di kalangan bapak-bapak yang meyakini tentang kenabian Nabi Muhammad SAW. Dengan terjadinya Isra dan Mi'raj, pertama kali meyakini tentang Isra Mi'rajnya Rasulullah kita Abu Bakar. Nah ini juga tidak sekedar dia meyakini ya. Kadang-kadang kalau kita kan hanya sekedar punya keyakinan, oh dia orang benar. Kalau Abu Bakar selain punya keyakinan, karena persis tahu. Karena dia memang kalau dari sehari-harinya bersama dengan Nabi. Bagaimana Nabi itu? Apakah dia orang pembohong? Apa dia orang tidak jujur? Apakah dia suka menipu? Abu Bakar tahu persis. Itu bukan hanya sekedar keyakinan, tetapi juga tahu persis bagaimana situasi dan kondisi Nabi Sallallahu Alaihi. Maka Abu Bakar pertama kali meyakini tentang adanya Isra Mi'raj itu yang diungkapkan oleh Nabi Abu Bakar. Kita tahu persis kondisi Nabi Muhammad SAW. Gitu. Jadi saking dekatnya tuh ya? Ya saking dekatnya dengan Abu Bakar. Jadi dia selain sahabat karib dari sejak kecil memang sudah bersahabat. Abu Bakar tahu kondisi Nabi SAW walaupun cuma beda 2 tahun ya usianya. Ya beda 2 tahun agak jauh beda. Gitu. Maka persis Abu Bakar tahu tentang situasi dan kondisi Nabi SAW. Cuma beda nasib aja. Beda secara pekerjaan dari sisi harta benda ya, dari sisi ekonomi. Abu Bakar orang kaya, Abu Bakar turunan orang-orang besar. Nabi Muhammad bukan turunan orang besar. Maksudnya Nabi Muhammad kan orang yatim piatu dan dia juga orang miskin. Itu beda-beda di situ aja. Sebenarnya Nabi Muhammad SAW kalau dari Abdul Muthalib, dari Abu Thalib orang kaya juga. Ya, cuma Nabi SAW sendiri, Nabi sendiri kan dia anaknya Abdullah ini bukan orang kaya, bahkan bapaknya sudah beda. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana Abu Bakar dekatnya dengan Rasulullah, meyakini tentang kerasulannya Nabi, kenabiannya Nabi Muhammad SAW, dia bukan hanya sekedar yakin dan sekedar apa, tapi dia yakin betul, tahu persis bagaimana situasi dan kondisi Nabi SAW. Jadi kembali lagi kata Abu Bakar, al-ghina bil Quran. Kekayaan tidak bisa didapat hanya sekedar dengan cita-cita dan keras. Ada ghina, ada ghani. Kalau ghani itu nyanyi, mughni penyanyi. Tapi kalau ghina itu kekayaan. Ya. Mughni itu aja tetap nyanyi. Kemudian yang kedua kata Abu Bakar, wasyabab bil khitab. Asyabab tidak akan bisa didapatkan bil khitab dengan dipoles. Kita banyak kalau sudah tua kadang-kadang rambut dipoles. Dipoles tetap tidak akan ditemukan menjadi muda lagi gitu maksudnya. Jadi kata Abu Bakar kalau sudah tua ya tua aja lah. Nggak usah banyak supaya, tapi kita kadang-kadang begitu ya, supaya kan kalau udah tua fokus dipotong, rambutnya putih itu disengir, gitu lah. Kulit misalnya dipoles-poles, misal
Gara-gara aku lihat. Nah itu kata Abu Bakar udah wasyabab bil yudhab. Kalau udah tua ya tua aja lah. Iya. Atau juga sebaliknya. Kalau belum tua ya jangan ditua-tuain. Itu juga nggak boleh. Ya. Jadi biar kelihatan sudah berwibawa, padahal dia masih muda dibibit-bibit. Nggak bagus. Gitu ya. Kalau masih muda ya muda, nggak apa masalah. Gitu. Ya. Tidak perlu mencari supaya kelihatan berwibawa dijadiin di tua-tuaan. Ya. Begitu juga sebaliknya. Ini kata Abu Bakar wasyabab bil yudhab. Keremajaan, kemudahan tidak akan bisa didapat dengan disiplin. Artinya supaya kelihatan muda, dipermudah. Kata boleh, kata Abu Bakar. Kemudian yang ketiga kata Abu Bakar wasihatu bil adwiyah. Kesehatan tidak akan bisa didapat atau diperoleh dengan obat-obatan semata. Akan tetapi ini hanya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini fakta. Ya, kalau orang sehat bisa diobati oleh rumah sakit, tidak ada orang mati. Sehat semua. Hidup terus. Ya kan? Jadi fakta. Jadi kesehatan itu sebenarnya tidak bisa diobati dengan obat. Tetapi sebenarnya dengan izin Allah. Tapi ya kita sebagai manusia yang perlu berikhtiar, kita perlu berikhtiar. Karena tidak sedikit juga orang yang sakit kemudian berobat sehat. Ya. Tapi juga tidak sedikit orang yang berobat tetap mati karena terganggu kesehatannya. Jadi wasihat bil adwiyah, kesehatan itu tidak bisa menyembuhkan sebenarnya, tetapi yang menyembuhkan hanya izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan tidak. Nabi Isa bisa menyembuhkan hidup manusia, bisa menghidupkan bahkan. Tapi menghidupkan ini dengan izin Allah. Bukan dengan kekuatannya Nabi Isa. Ya. Tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya sebenarnya di kajian-kajian tauhid ya, kajian-kajian tauhid semacam ini kita kan mengenal hukum, ada hukum akli, ada hukum wajib kan gitu ya, wajib akli, mustahil akli, seperti itulah. Secara akal ya pada umumnya orang sehat bisa terjadi, gitu ya. Tapi secara fakta tidak juga begitu. Seperti itulah. Ya, secara akal nasi itu mengenyangkan. Karena orang makan pasti kenyang. Biasanya kan begitu. Itu secara akal itu wajib akli. Tidak wajib fakta. Gitu. Maksudnya tidak wajib secara secara hakiki. Ya, karena tidak sedikit juga orang yang makan ternyata nggak kenyang. Ada juga. Ya, mungkin malah sakit. Jadi intinya kalau kita meyakini tentang sesuatu yang memang secara akal tidak masuk akal, kemudian kita yakini itu menjadi muslim, gitu ya. Maksudnya gini, kita meyakini dengan segi yakinnya bahwa nasi itu mengenyangkan, itu sudah muslim. Karena kita berkeyakinan bahwa nasi itu mengenyangkan. Maka oleh karena itu jangan berkeyakinan pada hal-hal yang tidak secara fikih tidak punya kekuatan. Iya, kalau kita berkeyakinan bahwa airnya yang menghilangkan rasa haus, itu sudah muslim. Kita berkeyakinan bahwa nasi itu mengenyangkan. Kita berkeyakinan bahwa air itu membasahi, ya, itu sudah muslim. Karena air pada hakikatnya kan tidak berkemampuan untuk membasahi. Api misalnya tidak punya kekuatan sebenarnya untuk menghanguskan. Tapi wajib akli secara akal, secara rasional memang api yang menghanguskan. Jadi kita ada batas-batas, supaya jangan musyrik ya tadi. Supaya jangan musyrik ya memang secara akal api menghanguskan, secara akal air membasahi, tapi secara hakiki tidak punya kekuatan. Sebab tidak semua benda yang kena api itu hangus. Begitu juga tidak semua benda kena air itu basah.
Ini pertanda bahwa memang ada hakikiyah Allah Subhanahu wa taala yang nempel di situ supaya kita yakin. Memang oleh karena itu memang keyakinan dengan semacam ini kita harus punya dasar-dasar, jangan sampai tauhid kita itu lepas karena hal-hal yang secara secara lahiriah kita lihat. Gitu. Oleh karena itu kata Abu Bakar wasihah bil anbiya. Sehat itu tidak bisa disembuhkan dengan obat sebenarnya. Tetapi yang menyembuhkan hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Bapak-bapak dan para jamaah sekalian, saya kira cukup. Ini makalah yang kedua, ada 3 poin. Jadi kesimpulannya dari asar dari sahabat Abu Bakar ini, yang pertama al-ghina bil munah. Jadi kekayaan tidak bisa didapat semata-mata karena cita-cita dan kerja keras. Kemudian wasyabab bil khidab. Sifat muda tidak bisa didapat dengan khidab, dengan dimoles-moles. Kemudian yang ketiga wasihah bil adwiyah. Kesehatan tidak semata-mata bisa didapatkan dengan obat. Akan tetapi memang harus ada izin Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, para jamaah sekalian, saya kira cukup sampai di sini. Mari kita akhiri dan kita tutup pengajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama kita mengucapkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidul awwalin wal akhirin. Barik wa sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala. Amin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yuwaffi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam salatan munjina bi jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana bi jami'il hajat wa tahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarhamna biha 'indaka 'ala al-darajat wa tuballighuna biha salawat min jami'il khairat min hayati wa ba'da al-maut innaka 'ala kulli shay'in qadir. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.